Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Dewan Juri dengan tinta kejujuran yang saya muliakan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendirikan langit tanpa tiang, bumi sebagai hamparan. Di bawah kekuasaannya itu tunduk sekalian alam. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada satu-satunya manusia yang mampu memanusiakan manusia menjadi manusia semanusianya manusia. Siapa lagi kalau bukan Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari akhir kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya, Norma Semesta dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, menyampaikan sepatah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi untaian nada kalimat dengan judul Indonesia dan Pemuda. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka, sebelum merah putih berkibar dengan leluasanya, tak terhitung sudah berapa banyak air mata yang jatuh karena kejahatan musuh. Tak terhitung sudah berapa banyak nyawa yang kaku karena kebengesan sekutu. Hingga akhirnya pada 17 Agustus tahun 45, Presiden Soekarno mengucap dengan lantangnya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Satu paragraf yang ternyata secara tidak langsung menunjukkan pada dunia martabat bangsa Indonesia. Proklamasi dapat dikatakan sebagai tiang utama perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukan hanya itu, proklamasi juga dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya penderitaan rakyat dari penjajahan kolonialisme. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan menjadi negara yang mandiri. Sebelumnya, negara Indonesia dijajah, dianggap sebagai golongan masyarakat yang rendah dan tidak memiliki banyak hak. Tetapi setelah proklamasi, negara Indonesia menjadi negara yang bebas dan bermartabat seperti halnya negara dari bangsa lainnya. Ini menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah dunia. Hadirin yang berbahagia, meskipun Indonesia telah 76 tahun merdeka, bukan berarti kita sebagai generasi muda tidak memiliki peran dan tanggung jawab. Justru kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat besar. Kita lihat zaman-zaman sekarang, banyak sekali pemuda yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang jelas-jelas tidak membuat kemajuan bagi bangsanya. Jika pemuda kita terus-terusan seperti ini, jelas-jelas ancaman bagi bangsa kita. Mereka tidak akan memikirkan masa depan bangsanya. Padahal sudah jelas-jelas Subhanul Yaum Rijalul Gotan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Bahkan Insinyur Soekarno sudah mengatakan, beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Ini menunjukkan bahwa peran pemuda sangat penting dalam mengisi kemerdekaan. Lalu, kita sebagai pemuda, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajar dan juga berkarya. Sebagai pemuda, sudah jelas tugas kita belajar dan juga berkarya.
Dengan belajar dan juga berkarya, membuat Indonesia menjadi lebih maju, membuat Indonesia tidak tersaingi oleh negara lain, dan membuat Indonesia tidak bergantung pada negara lain. Yang kedua, saling menghormati. Indonesia terdiri dari banyak macam suku, budaya, bahasa, ras, agama, suku, istiadat, yang mana jika tidak ada saling rasa menghormati, maka sudah jelas perpecahan akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai pemuda kita harus memupuk rasa saling menghormati itu agar perpecahan tidak akan terjadi. Yang ketiga, mempunyai jiwa nasionalisme. Kita harus memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air yang tinggi. Karena dengan ini, kemerdekaan akan ditahan, kemerdekaan tidak akan bubrah, kemerdekaan dapat berlangsung lebih lama. Yang keempat adalah melakukan hal-hal positif. Banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda, seperti halnya ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, aktif di masyarakat, dan lain sebagainya. Ini dapat menjadikan kita menjadi lebih semangat dan juga mampu membela negara kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda jangan mau diam saja, jangan mau berpangku tangan, jangan mau sebagai pemuda yang ikut arus zaman, tapi jadilah pelopor untuk perubahan. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah lagu. Indonesia sudah merdeka, tugas kita pemuda diam saja. Tentu tidak bisa berjuang berkarya, masa depan bangsa para pemuda. Tugas kita berjuang berkarya, majukan negara dengan pemuda. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan kesalahan terletak pada kita semua. Undur maqala wala tandur manqala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.